Asin on Netflix. Bangga banget nih gue. Tapi makannya agak susah ya. Awkward. Hai guys, welcome back to my channel Vita Ho. Nah, kita hari ini akan bikin yang lagi demam banget sama culinary class war. Kita mau bikin udang rambutan premium yang dibikin sama Chef Jisun dan juga Chef Triple Star. Ini gue lagi suka banget sama acara ini, kayak bagus banget. Terus pas mereka tim challenge, restoran challenge gitu, mereka bikin udang rambutan dan itu bagus banget. Dan menurut gue bikinnya cukup gampang, cuman agak ribet dikit. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, gue nontonin pelan-pelan di episode 9-nya itu. Mereka tuh pakai teratai, akar teratai seperti ini untuk dapat tekstur crunchy-nya. Mereka juga pakai udang dan dicincang. Jadi kita nggak akan blender udangnya, dan bumbunya simple banget karena kita akan bikin malak cream sauce. Si udangnya ini kita akan bumbui dengan garam, lada, chicken powder, dan sedikit minyak wijen. Karena pas gue nontonin tuh kayaknya mereka kayak nggak overpower with everything gitu loh. Jadi kayak simple banget tapi hasilnya kayak maksimal karena udangnya tuh crunchy gitu. Jadi pertama di sini kita akan cincang kecil-kecil si teratainya. Menurut gua harus kecil-kecil. Kenapa? Karena Triple Star ini kan chef fine dining. Dia yang prep juga dan dia kayak ketua tim deh kalau nggak salah. Jadi dia tuh pasti bikin semuanya itu exactly small bites, kayak small dice gitu loh. Jadi dia tuh kecil-kecil potongnya. Teratai sebenarnya boleh nggak diganti? Sebenarnya kalau mau diganti, gue juga agak bingung sih ganti apa ya. Kalau diganti lobak tuh ada baunya. Teratai itu agak netral. Terus kalau kalian mau take out juga sebenarnya nggak masalah sih. Paling tekstur crunchy-nya hilang aja. Mungkin bisa diganti dengan water chestnut. Oke, ini kita potong kecil-kecil. Jadi kita potong panjang gini. Kecil-kecil, mau disamain ukurannya dengan cincangan daripada udangnya. Kita agak bawa begini, terus kita potong kecil-kecil kayak gini. Ini gue akan slightly chop aja untuk make sure nggak ada potongan besar. Terus kita pindahkan ke wadah sini. Jadi kita akan bikin prawnnya dulu, si bola-bola udangnya dulu. Terus daun bawang kita akan potong-potong kecil banget. Oke, jadi kita kayak dipotong kayak gini loh. Dibikin kayak rambut gitu loh. Jadi hasilnya langsung fine dia. Oke, jadi daun bawang. Terus di sini gue ada udang yang sudah dibersihkan tuh ya, dan kita kan cincang dia kasar. Jadi basically kita bikin semua tekstur semua bahan itu ukurannya sama. Jadi pasti makan tuh enak gitu loh, ada crunchy daripada teratai dan juga crunchy daripada udang. Oke, nah ini kita potong kayak gini. Oke, kalau udah semua kayak gini, ini gue akan roughly chop, bukan sampai halus ya, cuman biar nggak terlalu besar chunksnya. Kita masukin semua ke bowl. Bawang putih, parut. Kita bumbui ya. Di sini kita garam. Ini mau lebih gurih kasih saus tiram boleh ya. Ini chicken powder biar umami ya, Wak. Kita kasih juga lada. Dan kita kasih saus tiram, minyak wijen, maaf banget. Tepung tapioka biar kenyal dan bantu dia tuh nempel, dan telur putih. Terus kita aduk sampai rata. Kalau mereka pakai mixer karena batch-nya banyak, kita pakai spatula cukup. Jadi bener-bener harus diaduk-aduk sampai lebay gitu. Iya, nih ya, tuh. Pokoknya pastikan si bumbunya itu benar-benar rata. Ini wangi banget karena minyak wijen. Oke ya, jadinya tuh paste seperti ini, wangi banget. Dan kalau bikin prawn paste begini, sebenarnya menurutku jangan langsung dipakai. Dia kan ada garam, ada wijen, ada bawang putih, ada daun bawang. Let it kayak marinate
selama 20 menit di kulkas biar itu lebih panjang baunya. Ini kita akan simpan di kulkas, terus lanjut bikin mala cream sauce-nya yang sangat-sangat simple. Terakhir baru kita akan iris-iris spring roll dengan sepenuh hati. Oke, lanjut kita akan bikin mala sauce-nya. Jujur di Culinary Class War itu kan gue nggak tahu ya spesifikasinya mereka bikin apa. Jadi nonton doang, kita asumsi aja. Menurut gue itu bukan mayones, itu cream sauce. Dari teksturnya itu mirip banget sama bechamel sauce, white sauce yang basic itu. Jadi kita akan bikin white sauce dulu, nanti kita akan saring dengan mala. Jadi gue beli mala jadi, mala hot piece gitu. Gue akan saring sampai warnanya pas, warnanya merah dan juga pedasnya dapet. Kalau misalkan pengen lebih gurih lagi, ini saran gue sih ya, tambahin saus sambal juga boleh. So pertama, seperti biasa, ini bikin bechamel sauce yang kalau kalian nonton gue bikin yang namanya lasanya mirip banget ya bechamel sauce. Oke, jadi kita akan masak dia sampai dia itu meleleh dan make sure butternya itu dimasak sama si tepung sampai tepungnya itu mateng. Ini kita panasin dulu ya. Ini tepung. Jadi kalau bikin bechamel sauce, white sauce itu tepungnya harus mateng karena kalau tepungnya nggak mateng, nggak enak banget makan saus dengan aftertaste tepung mentah. Terus untuk si bahan-bahan basahnya, gue ada susu cair biasa, full cream, dan juga whipping cream cair. Ini whipping cream cair plain sih. Kalau pakai cooking cream juga boleh, tapi gue adanya whipping cream cair. Ini biar kasih body sausnya lebih creamy lagi. Kalau nggak punya, di skip aja, diganti dengan susu. Oke, tepung. Kita masak di api kecil aja, jangan api gede-gede takutnya gosong. Nah ini kan ada bau tepungnya nih. Ini kita masak di api kecil sampai dia tuh mulai mengering dan otomatis tepungnya matang. Oke, kalau udah kayak gini udah wangi juga, kita masukin susu pelan-pelan, dikit-dikit ya. Dan sambil diaduk. Biar apa? Biar sausnya itu licin. Gitu. Terus ya kan gumpel nih, tuang pelan-pelan, tuang pelan-pelan. Kalau tuang jeblak semua itu langsung gumpel. Oke, ini udah masuk semua, tuh licin kan? Nanti kita didihkan dulu baru kita masukin krim. Oke, ya sudah mendidih, kita masukin krim. Jadi biar nggak dimasak terlalu lama, krimnya biar nggak pecah, takut. Oke, kita bumbuin garam dan juga lada. Dia mah agak encer katanya, cuma nanti pas udah dingin dia akan mengental, jadi gue nggak mau bikin terlalu kental gitu loh. Oke, ini kalian tasting terus sampai taste-nya sama. Oke, jadi setelah dibumbuin, kita kan taste tuh sampai rasanya pas. Dan ini gue masak di api kecil sampai dia tuh bener-bener mengental. Dan di sini ada chili mala oil, chili oil. Ini akan gue saring minyaknya. Jadi bener-bener ada ciri khas kebas-kebasnya gitu. Ini gue bener-bener nontonnya tuh berulang-ulang kayak 10 kali bolak-balik deh untuk make sure step-stepnya nggak ada yang gue skip. Oke, jadi kayak gini tuh, kan ada minyaknya kan, chili oilnya. Ini kita akan saring buat jadi malanya. Oke, ini BTW apinya gue matiin ya. Terus kita saring mala oilnya. Oke, ini kita aduk ya. Oke, kalau misalkan kalian rasa warnanya kurang cakep, tambahin lagi boleh. Ya. Oke, sampai warna yang kalian mau. Tuh, jadi kayak gini. Ya. Oke, kita akan tuang ke wadah sini. Terus atasnya tempel dengan plastik biar apa? Biar nggak ngulit. Terus tunggu sampai nggak panas lagi. Sisihkan. Oke, jadi di sini sebelum kita memulai yang lain, malah udah jadi. Di sini tuh gue pengen julian dia punya daun bawang. Kenapa? Kan daun bawang itu kan setelah diiris seperti si triple star, jago banget ya. Pisau gue juga kurang tajam tapi nggak apa-apa. Jadi si daun bawang ini kita akan iris sangat-sangat tipis julian dan harus direndam di air es biar melengkung dan tetap crunchy. Begitu ya. Jadi kita akan potong panjang daun bawang pakai 3 jari seperti cara Gordon Ramsay. Terus kita iris. Hasilnya jadi kayak gini tuh. Ih, jago gue. Terus ini tinggal kita rendam sama air es. Oke, ini dalam air dingin. Terus dikukasin ya, biar dia itu garing dan pasti nanti melengkung dia. Agak melengkung dikit lah. Oke, ini cabai kita belah. Intinya nih nggak harus sih, cuman
Ya, kita bikin platingannya aja dulu. Biar ngelengkung juga, ini gue akan buang bagian membran bagian dalamnya, ditipisin. Jadi pas direndam air es tuh dia ngelengkung ya. Ini kita buang bagian putih-putihnya. Ini kita iris tipis. Terus ini air es juga, cabenya, biar nanti dia hasilnya melengkung dan juga garing. Ini kalau udah, kita akan simpan di kulkas. Oke, lanjut ya. Sekarang untuk yang si udangnya kan udah siap semua tuh. Tinggal kita coating dengan si spring roll terus digoreng. Nah untuk si spring roll sendiri, ini gue pakai kulit pangsit. Kulit pangsit apa sih ini? Ya, kulit pangsit. Ini kita akan iris tipis-tipis banget karena kita pengen bikin versi premium. Jadi kalau gue lihat ya, mereka itu kan bikin versi yang gede tuh awalnya. Terus kayak mungkin kalau dimakan tuh kan agak sakit ya. Kita punya dinding mulut ya. Kalau dia itu dipotong iris-iris, pasti makan tuh experience-nya lebih enak, lebih garing, dan nggak bikin sakit mulut. Pinter sih dia. Dan pasti look-nya itu bener-bener bagus banget. Emang kalau Queen Dim Sum ketemu sama orang fine dining tuh, jadinya tuh sempurna sih, bagus banget eksekusinya. Ini kulit spring roll. Kita akan kupas satu-satu, terus tutup ya, karena ini gampang banget kering. Kita akan iris tipis-tipis. Oke, kayak emang kayak gini. Ini simpan dulu biar dia tuh nggak kering. Terus ini kan gede, kita bagi 3 gini. Terus udah deh, kita iris. Terus jujur pisau gue kurang tajam, jadi enakan tuh potongnya itu 2-1 ya. Kalau tumpuk 3 gini agak pegel ya, Wak. Gitulah. Ini mesti pakai pisaunya triple star nih kayak gue. Oke, jadi kayak rambut gini tuh. Ini gue udah berusaha setipis mungkin, tapi kayaknya nggak setipis triple star, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Terus langsung pakai, takut kering. Nah ini menurut gue karena ruangannya berasa cepet kering, jadi once itu jadi sebelum dia kering langsung tempelin udangnya. Oke, ini kita akan portioning. Kita ambil menurut gue perfect itu 43 gram. Oke, ini udah di portioning 43 gram. Tumplokin gini. Terus kita tempel. Oke, jadi kalau didiemin kelamaan takutnya kering. Jadi kalau kalian kerja tutupin dengan kain basah kali ya si kulit pangsitnya. Jujur ini kalau untuk jualan sih sangat-sangat tidak efisien. Jadi seperti ini, pastikan kulit pangsitnya jangan kering. Kalau dia kering dia susah nempel. Oke, ini kita gorengnya harus deep fry, karena kalau nggak deep fry takutnya dia ketekan-tekan sama pancinya, jadi si pangsitnya tuh malah ngendep gitu, nggak mekar. Oke, ini kita goreng di api sedang sampai dia matang. Oke, kita goreng sampai golden brown. Terus kalau dia agak nyebar dikit, kita tempel-tempelin pangsitnya biar bulat. Oke, ini kita gorengnya sampai dia itu matang dan warnanya tuh kayak gini tuh. Kayak apa sih? Gini lah, ngerti kan? Golden brown tapi nggak mau tua coklat. Kita angkat. Oke, lanjutin lah goreng sampai habis. Kumpulin pangsit yang lepas. Oke, udah siap. Lihat nih, daun bawang tadi kita akan keringkan. Tuh, lihat gak? Jadinya tuh agak-agak melengkung gitu kan, lucu kan? Udah, sama cabai juga kita keringin ya. Oke, ini juga kita keringin. Optional, gue pengen lebih smooth lagi, ini gue blender. Oke, tapi ini nggak harus ya. Udah smooth sih, cuma kalau di blender jadi kayak lebih silky lagi gitu. Ini optional, tapi kalau kalian nggak mau blender ya nggak apa-apa sih. Ini kita tuangkan ke ini ya, ke squeeze bottle biar lebih gampang pas kita piping ke piring. Dan sekarang kita plating kayak yang di Culinary Class 4. Oh ya guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat.
Oke guys, kita cobain. Gue udah pernah bikin sih, enak banget. Kayak udang, simple banget, garing, segar. Garingnya itu gini, kalau kita makan udang yang rambutan biasa, yang gede-gede tuh potongannya, suka sakit kan di langit-langit mulut. Kalau itu pas makan tuh krenyes langsung hancur. Ini enak banget sih, ini jenius banget yang bikin. Tapi jujur kalau suruh jualan, gue ngiris-ngiris sih ogah ya. Capek. Garing, lembut, enak banget. Ini pinter banget sih yang bikin. Sama Chef Jisun tuh artinya dimsum, enak banget. So itu dia dimsum krim mala shrimp, gua nggak tahu namanya apa sih ya, panjang banget. Ini enak banget, gampang, cuman agak rese aja pas motong-motong. Dan jujur di episode ini gue sangat-sangat impress dengan cutting skillnya Tipo Star, gue jago banget sih dia. Ini enak banget, simple, jadi kayak dimsum yang sangat-sangat common, comfort food, tapi dikemas dengan teknik yang fine dining loh. Jadi emang platingannya beda gitu. Ini bagus banget dan gila sih. Ini malah cream sauce-nya dewa sih, enak banget. So itu dia ya, sudah jadi hidangan Culinary Class War yang pertama. Kita bikin dimsum ini. Nah nextnya gue akan bikin tiramisu. Nanti kalian boleh komen di bawah kalau gue pengen bikin apa lagi. Jujur gue pengen bikin tteokbokkinya Edward Lee sih, cuman kayaknya agak susah sih gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah ide-ide segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.